Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Bapak doakan anak-anak di seluruh Indonesia dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi COVID-19, mari kita bersama-sama lawan COVID-19 dengan cara selalu menjaga kesehatan dan kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Dalam video pembelajaran ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Dengan mengamati garis lintang dan garis bujur pada peta, siswa akan mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Yang kedua, dengan mendiskusikan hasil pengamatan, siswa akan mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi. Ketiga, dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat buku informasi yang dapat digunakan untuk menuliskan informasi yang diketahuinya dengan lebih detail. Yang keempat, dengan memahami arti kata dari kata-kata yang ada dalam bacaan, siswa akan lebih memahami isi bacaan. Yang kelima, dengan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, siswa dapat mengungkapkan rasa kagumnya terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan juga memahami lebih dalam tentang interval pada nada. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya. Baik anak-anakku, kita tinggal di planet bumi. Planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebabnya dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Ayo kita pelajari. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Medan, Sumatera Utara, pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat, Ucok masih tidur. Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Tengah, Siva sedang sarapan. Sementara di Jailolo, Maluku Utara, sudah pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Timur, dan Ferdi sudah tiba di sekolah. Menurutmu, apa penyebab perbedaan tersebut?
Karena Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, maka pembagian wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Baik anak-anakku, setelah kalian mengamati dalam video tentang perbedaan waktu dan peta pembagian waktu di wilayah Indonesia, sekarang silakan kalian lakukan dan jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, menurutmu apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Yang kedua, dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Oke anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan tadi. Pertanyaannya, menurutmu apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Jawabannya, karena rotasi bumi dan juga karena perbedaan garis bujur atau meridian. Acuan untuk waktu itu pada bujur 0 derajat di Greenwich, Inggris, sehingga ada istilah GMT, artinya Greenwich Mean Time. Untuk waktu Indonesia bagian barat adalah GMT ditambah 7 jam. Kemudian untuk waktu Indonesia tengah adalah GMT ditambah 6 jam. Kemudian waktu Indonesia bagian timur adalah GMT ditambah 5 jam. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Jawabannya, bahwa perbedaan waktu di bumi berpengaruh pada kegiatan sehari-hari manusia. Baik anak-anakku, di awal video pembelajaran tadi sudah diceritakan mengenai kegiatan teman-teman Udin yang berada di wilayah Indonesia, baik di wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Sekarang, apa yang dilakukan oleh Udin? Udin melakukan kegiatan yang berbeda dengan teman yang lainnya. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Udin melakukan pengamatan melalui gambar peta dan bola dunia atau globe. Nah, sekarang silakan kalian tuliskan hal-hal lain yang kamu ketahui dan kamu temui dari pengamatanmu yang dilakukan oleh si Udin. Nah, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan tadi, yaitu tuliskan hal-hal lain yang kamu temui dan hasil pengamatanmu dari si Udin. Jawabannya, pada peta atau bola dunia terdapat garis-garis pada peta atau bola dunia. Terdapat garis yang melintang yang disebut garis lintang, dan garis yang membujur yang disebut garis bujur. Garis lintang membagi bumi menjadi 2, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Sedang garis bujur membagi bumi menjadi bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat di kota Greenwich, Inggris. Anak-anakku, tadi kalian sudah belajar mengenai perbedaan waktu melalui globe,
kemudian video-video yang lain, kemudian juga melalui pengamatan yang dilakukan oleh Udin. Nah, sekarang selanjutnya masih berkaitan dengan materi tersebut. Silakan sekarang kalian dengarkan apa yang akan Bapak bacakan berikut ini. Judulnya Perputaran Bumi dan Akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel, dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau BB, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT berimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Dari bacaan di atas, temukan kosakata baru. Tuliskan kosakata tersebut pada kolom yang telah disediakan. Silakan kalian carilah definisinya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Kemudian jelaskan makna kosakata tersebut kepada temanmu sesuai dengan kalimat yang kamu buat. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan yang ada dalam kotak tadi. Jawabannya nomor 1, kosakata baru paralel. Definisinya atau maknanya sejajar. Kalimatnya, listrik harus dialirkan melalui kabel-kabel yang dirangkai secara seri, paralel, atau campuran. Nomor 2, kosakata baru meridian. Definisi atau maknanya, lingkaran khayal pada permukaan bumi. Kemudian contoh kalimatnya, meridian adalah setengah lingkaran besar bola bumi yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Kemudian nomor 3, kosakata barunya adalah garis lintang. Definisi atau maknanya, garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globe. Kalimatnya, garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Pertanyaan nomor 4, kosakata barunya adalah garis bujur. Definisi atau maknanya adalah posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan atau diukur dengan meridian. Kalimatnya,
Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Kemudian nomor 5, kosakata barunya adalah khayal. Definisi atau maknanya yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Kalimatnya, garis khayal adalah garis yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa atau utara dan selatan. Baik anak-anakku, setelah kalian mencari kosakata baru, kemudian mencari definisi atau makna dari kosakata baru tersebut, kemudian membuat kalimatnya, selanjutnya silakan kalian baca kembali dari bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Silakan kalian tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam tabel berikut ini. Baiklah anak-anakku, Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan yang ada pada tabel tadi. Jawabannya, paragraf pertama, informasi pentingnya 1. Bumi berputar membentuk lingkaran 360 derajat membutuhkan waktu 24 jam. Yang kedua, garis yang tampak pada bola dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Paragraf yang kedua, informasi penting. 1. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Kedua, garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Paragraf yang ketiga, informasi penting. 1. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. 2. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur. Paragraf yang keempat, informasi penting. 1. Garis bujur barat dan garis bujur timur berimpit di garis 0 derajat Greenwich. Kedua, Greenwich Observatory di kota London, Inggris ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Kemudian paragraf yang terakhir, yaitu paragraf yang kelima, informasi penting. 1. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. 2. Setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Baik anak-anakku, mungkin kalian sudah jenuh ya dengan pembelajaran tadi. Nah, sekarang untuk menghibur kalian, yuk kita nyanyi bersama-sama dengan judul Ambilkan Bulan Bu.
Nah, demikianlah anak-anakku pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran tadi kalian lebih bersemangat, bergembira, dan terus untuk belajar. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.